Pernahkah kamu merasa sudah bangun pagi, sudah bekerja keras, sudah sholat, sudah berdoa, tapi hidup tetap terasa sempit? Dompet selalu kosong, utang makin menumpuk, rezeki datang sebentar lalu hilang, seperti tamu yang hanya mampir untuk pamit. Lalu kamu duduk sendiri di kamar gelap, menatap langit-langit, dan bertanya dalam hati, "Ya Allah, salahku di mana?" Pertanyaan itu tidak pernah keluar dengan suara keras. Ia hanya berputar di dalam dada, menjadi beban yang tak terlihat, menjadi luka yang tidak berdarah, tapi terasa perih setiap hari. Kita sering berpikir rezeki itu hanya soal uang, padahal rezeki jauh lebih luas dari angka di rekening. Rezeki adalah ketenangan saat tidur. Rezeki adalah tubuh yang masih bisa bangun pagi. Rezeki adalah orang yang masih peduli pada kita. Rezeki adalah hati yang masih bisa berharap meski dunia terasa berat. Tapi anehnya, ketika satu pintu tertutup, kita merasa semua pintu tertutup. Ketika satu doa belum terjawab, kita merasa Allah tidak lagi mendengar. Padahal mungkin bukan Allah yang menjauh, tapi kitalah yang perlahan melangkah pergi. Bukan dengan kaki, tapi dengan hati. Sedikit demi sedikit, kita mulai berdoa tanpa rasa, sholat tanpa hadir jiwa, mengeluh lebih sering daripada bersyukur, membandingkan hidup kita dengan orang lain, sampai lupa bahwa hidup kita sendiri pun penuh nikmat. Kita berkata, "Kenapa hidupku begini? Kenapa rezekiku seret? Kenapa Allah tidak seadil itu padaku?" Tanpa sadar, setiap keluhan itu adalah jarak. Setiap prasangka buruk itu adalah dinding yang kita bangun sendiri antara kita dan langit. Lalu kita heran, mengapa doa terasa hampa? Mengapa hidup terasa sunyi? Mengapa usaha terasa sia-sia? Padahal mungkin Allah tidak pernah menutup pintu. Kitalah yang lupa cara mengetuknya dengan benar. Di balik semua rasa sempit ini, ada satu misteri yang jarang dibicarakan. Satu dosa yang hampir tidak terasa sebagai dosa. Tidak membuat kita takut seperti zina. Tidak membuat kita gemetar seperti judi. Tidak membuat kita malu seperti mencuri. Tapi pelan-pelan, ia mematikan cahaya dalam hidup. Ia mengeringkan keberkahan. Ia membuat rezeki datang tanpa rasa cukup. Datang tanpa rasa tenang. Datang tanpa rasa bahagia. Satu dosa yang sering kita lakukan sambil tersenyum. Sambil berkata, "Ini wajar. Semua orang juga begitu. Ini cuma perasaan." Padahal dosa inilah yang paling sering menutup pintu rezeki tanpa kita sadari. Bukan karena Allah pelit, bukan karena hidup kejam, bukan karena takdir buruk, tapi karena ada sesuatu dalam hati kita yang berubah tanpa kita perbaiki. Dan jika kamu merasa video ini seperti sedang berbicara langsung kepadamu, jika hatimu terasa sesak tanpa alasan jelas, jika hidupmu terasa berat, meski kamu sudah berusaha, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ini panggilan. Bertahanlah sampai akhir. Karena mungkin bukan hidupmu yang perlu diubah, tapi caramu memandang hidup. Dan bisa jadi, setelah ini, kamu tidak akan pernah melihat rezeki dengan cara yang sama lagi. Dan mungkin setelah mendengar itu semua, kamu mulai bertanya, kalau bukan karena malas, kalau bukan karena kurang usaha, lalu kenapa hidupku tetap terasa sulit? Sejak kecil, kita diajarkan satu hal. Siapa yang rajin, pasti sukses. Siapa yang kerja keras, pasti kaya. Siapa yang tidak menyerah, pasti menang.
Tapi kenyataan sering tidak seindah itu. Ada orang yang bangun paling pagi, pulang paling malam. Tangannya penuh luka, pikirannya penuh beban, tapi hidupnya tetap sempit. Sebaliknya, ada orang yang terlihat santai, hidupnya ringan, rezekinya mengalir seperti air, seakan tidak pernah habis. Dan di titik itu, kita mulai bingung pada dunia, mulai marah pada takdir, mulai bertanya pada Tuhan. Di mana keadilannya? Kenapa yang rajin justru tertinggal? Kenapa yang malas justru berlimpah? Kita lupa satu hal penting. Rezeki tidak pernah murni soal logika. Ia bukan rumus matematika, bukan persamaan antara usaha dan hasil. Rezeki adalah rahasia langit, dan kuncinya bukan hanya kerja keras, tapi izin Allah. Kita sering membanggakan lelah kita, seolah keringat adalah jaminan, seolah air mata adalah bukti. Padahal di hadapan Allah, yang paling menentukan bukan seberapa capek kita, tapi seberapa dekat hati kita. Tanpa keberkahan, uang hanya angka. Banyak, tapi tidak pernah cukup. Datang, tapi cepat pergi. Ada, tapi tidak memberi rasa aman. Tanpa keberkahan, setiap solusi melahirkan masalah baru. Setiap rezeki melahirkan kecemasan baru. Setiap keberhasilan justru menambah beban. Kita melihat orang kaya tapi tidak tenang. Rumah besar tapi sunyi. Mobil mewah tapi hatinya kosong. Uangnya banyak, tapi tidurnya gelisah. Lalu kita sadar, ternyata miskin bukan soal saldo, tapi soal rasa. Ada orang yang sedikit, tapi damai. Ada orang yang banyak, tapi selalu merasa kurang. Ada orang yang sederhana, tapi bersyukur. Ada orang yang mewah, tapi selalu takut kehilangan. Maka pertanyaannya berubah. Bukan lagi, kenapa aku tidak kaya? Tapi kenapa aku tidak pernah merasa cukup? Karena bisa jadi, yang seret bukan dompetmu, tapi hatimu. Hati yang lelah membandingkan, hati yang sibuk iri, hati yang terlalu fokus pada yang belum ada, sampai lupa pada yang sudah diberi. Kita mengejar dunia sampai lupa langit. Kita menghitung rupiah sampai lupa makna. Kita sibuk meminta tambahan, tanpa pernah benar-benar mensyukuri yang pertama. Dan tanpa kita sadari, kita sedang hidup dalam kebohongan terbesar zaman ini, bahwa kerja keras adalah segalanya. Padahal kerja keras tanpa arah hanya membuat kita semakin jauh. Usaha tanpa keberkahan hanya membuat kita semakin lelah. Allah tidak pernah melarang kita berjuang, tapi Allah ingin kita ingat, rezeki bukan milik yang paling kuat, bukan milik yang paling pintar, bukan milik yang paling cepat, tapi milik yang hatinya paling siap menerima. Siap menerima dengan syukur, siap menerima dengan rendah hati, siap menerima tanpa merasa paling berjasa. Karena saat kita merasa semua hasil murni dari diri kita, disitulah rezeki mulai kehilangan ruhnya. Disitulah keberkahan mulai pergi diam-diam. Dan disitulah hidup mulai terasa berat, meski kelihatannya terus bergerak maju. Dan disitulah kita sering keliru. Kita mengira selama tidak melakukan dosa besar, hidup kita pasti baik-baik saja. Selama tidak zina, selama tidak judi, selama tidak mabuk, selama tidak mencuri. Kita merasa aman, merasa bersih, merasa tidak ada yang salah. Padahal dosa tidak selalu datang dengan wajah menakutkan, tidak selalu datang dengan suara keras, tidak selalu membuat kita gemetar. Ada dosa yang datang dengan sangat halus, begitu lembut, sampai kita tidak sadar bahwa itu sedang menggerogoti hidup kita.
Dosa yang tidak membuat kita takut, tapi membuat kita terbiasa. Menunda sholat dengan alasan sibuk. Meremehkan nasihat orang tua karena merasa sudah dewasa. Membandingkan hidup dengan orang lain, lalu iri pada rizki mereka. Kita tidak merasa sedang berdosa. Kita hanya merasa sedang manusiawi. Padahal justru disitulah bahayanya. Karena dosa yang paling berbahaya bukan yang membuat kita menangis, tapi yang membuat kita tidak merasa apa-apa. Ia seperti debu di kaca, sangat tipis, hampir tidak terlihat, tidak langsung menghalangi pandangan, tapi hari demi hari debu itu menumpuk, sedikit, sedikit lagi. Sampai suatu hari, kita heran kenapa dunia terlihat buram. Kita merasa hidup gelap, merasa arah hidup kabur, merasa doa tidak sampai, merasa rizki terasa sempit. Padahal yang gelap bukan dunia, tapi hati kita. Hati yang pelan-pelan tertutup, bukan oleh dosa besar, tapi oleh kebiasaan kecil yang kita anggap sepele. Kita menunda sholat, lalu terbiasa. Kita menunda kebaikan, lalu lupa. Kita menunda taubat, lalu merasa tidak perlu. Dan tanpa sadar, kita hidup dengan hati yang lelah, hati yang kering, hati yang kehilangan rasa. Bukan karena Allah menjauh, tapi karena kita jarang benar-benar hadir di hadapannya. Sholat kita ada, tapi jiwa kita tidak. Doa kita panjang, tapi hati kita kosong. Zikir kita terdengar, tapi pikiran kita melayang kemana-mana. Lalu kita bertanya, kenapa hidup terasa berat? Kenapa aku tidak tenang? Kenapa rizki terasa sempit? Padahal mungkin jawabannya sederhana, karena hatimu sudah lama tidak dibersihkan. Kita terlalu sibuk merapikan dunia luar, sampai lupa menyapu dunia dalam. Kita menjaga citra di mata manusia, tapi membiarkan hati kita kotor di hadapan Tuhan. Dan dosa-dosa kecil itu tidak langsung menghancurkan hidupmu. Ia tidak membuatmu jatuh seketika. Ia tidak membuatmu bangkrut dalam semalam. Ia bekerja perlahan, diam-diam, seperti karat di besi. Tidak terlihat dari luar, tapi rapuh di dalam. Sampai suatu hari, kamu merasa lelah tanpa sebab, sedih tanpa alasan, kosong tanpa tahu kenapa. Dan di titik itu, kita baru sadar, bukan dunia yang berubah, tapi hati kita yang sudah lama dibiarkan gelap. Dan mungkin, setelah menyadari betapa banyak debu di hati kita, kita mulai bertanya, lalu dosa apa sebenarnya yang paling sering membuat hidup terasa sempit? Bukan dosa yang membuat orang langsung takut. Bukan dosa yang membuat kita langsung merasa bersalah. Bukan dosa yang terlihat besar di mata manusia. Tapi dosa yang terasa wajar, bahkan sering dianggap sebagai curhat biasa. Namanya sederhana, ingkar nikmat, tidak bersyukur. Dosa yang tidak membuat kita menangis, tapi membuat kita selalu merasa kurang. Dosa yang tidak terasa berat, tapi mengikis keberkahan sedikit demi sedikit. Kita mengeluh hampir setiap hari tentang pekerjaan, tentang pasangan, tentang keluarga, tentang hidup yang terasa tidak adil. Kita fokus pada satu hal yang kurang, lalu lupa pada 10 hal yang masih ada. Kita berkata, kenapa gajiku kecil? Kenapa hidupku begini? Kenapa nasibku tidak seberuntung dia? Tanpa sadar, kita sedang membandingkan takdir kita dengan takdir orang lain. Kita melihat rizki mereka dari luar tanpa tahu luka di dalamnya.
Kita iri pada bahagia mereka tanpa tahu doa panjang yang mereka lalui. Dan pelan-pelan hati kita mulai penuh dengan keluhan, penuh dengan rasa tidak puas, penuh dengan perasaan bahwa Allah tidak cukup adil pada hidup kita. Padahal setiap keluhan adalah doa negatif tentang hidupmu sendiri. Setiap kata "kenapa hidupku begini" adalah bentuk penolakan halus terhadap takdir. Setiap rasa iri adalah tanda bahwa kita lupa siapa yang sedang mengatur rizki. Ingkar nikmat tidak selalu berupa kata-kata. Kadang ia berupa perasaan. Perasaan tidak cukup, perasaan tidak puas, perasaan ingin hidup orang lain. Kita tetap sholat, tetap berdoa, tetap menyebut nama Allah. Tapi di dalam hati kita merasa hidup ini salah. Dan disitulah rizki mulai berubah rasa. Bukan jumlahnya yang berkurang, tapi keberkahannya yang menghilang. Uang tetap datang, tapi cepat habis. Masalah cepat selesai, tapi datang lagi. Bahagia datang sebentar, lalu hilang tanpa bekas. Hati selalu gelisah, selalu merasa kurang, selalu ingin lebih, tidak pernah puas meski sudah banyak. Karena hati yang tidak bersyukur tidak pernah bisa merasakan cukup. Ia seperti gelas bocor, diisi sebanyak apapun tetap terasa kosong. Dan yang paling menyedihkan, kita sering tidak sadar bahwa kita sedang jauh dari rasa syukur. Kita mengira masalah kita besar, padahal kita hanya lupa menghitung nikmat. Kita mengira hidup kita buruk, padahal kita hanya lupa melihat dari dekat. Masih bisa bernafas, masih bisa mendengar, masih bisa melihat, masih bisa makan, masih bisa berharap. Semua itu rizki. Bukan karena kita layak, tapi karena Allah masih memberi. Namun saat kita tidak lagi mensyukurinya, Allah tidak perlu mengambil semuanya. Cukup menghilangkan rasanya. Dan saat rasa itu hilang, hidup menjadi sempit meski dunia masih luas. Rizki menjadi berat meski tangan masih bekerja. Hati menjadi gelap meski mata masih melihat. Bukan karena Allah berhenti memberi, tapi karena kita berhenti merasa diberi. Dan disitulah hukum spiritual rezeki mulai bekerja. Bukan seperti hukum dunia, tapi seperti hukum rasa. Allah tidak pernah salah memberi, tidak pernah salah membagi, tidak pernah keliru menakar. Yang sering berubah adalah cara kita menerima. Ada satu rahasia besar dalam hidup. Allah menambah rezeki orang yang bersyukur. Bukan hanya menambah jumlahnya, tapi menambah rasanya, menambah tenangnya, menambah lapangnya, menambah damainya. Sementara mengeluh tidak membuat hidup lebih ringan, ia hanya membuat hati lebih berat. Mengeluh adalah seperti menutup jendela, lalu bertanya kenapa ruangan gelap. Seperti mematikan lampu, lalu mengeluh karena tidak bisa melihat. Setiap keluhan adalah isyarat, aku tidak puas dengan apa yang kau beri. Dan alam semesta mendengar, langit mencatat, hati mengingat. Bukan untuk menghukum, tapi untuk mengajari. Karena mengeluh bukan sekedar kata, ia adalah getaran, ia adalah energi, ia adalah bahasa batin yang kita kirim kepada hidup kita sendiri. Rezeki itu seperti air, kalau kamu marah pada sumbernya, alirannya akan mengecil. Kalau kamu berterima kasih, ia mengalir lebih deras. Bukan karena sumbernya berubah, tapi karena cara kamu membuka diri yang berubah. Hati yang bersyukur itu lapang. Ia tidak menuntut, ia tidak memaksa, ia menerima dengan tenang. Dan hati yang lapang mudah diisi. Sebaliknya, hati yang penuh keluhan itu sempit. Ia selalu merasa kurang, selalu merasa tertinggal, selalu merasa hidup tidak adil. Dan hati yang sempit sulit menerima apapun, meski diberi sebanyak apapun. Kita sering heran, kenapa rezekiku tidak berkembang? Kenapa hidupku stagnan? Kenapa aku selalu merasa tertinggal?
Padahal mungkin kita sedang hidup dengan pintu yang tertutup. Bukan pintu luar, tapi pintu dalam. Pintu rasa cukup, pintu ikhlas, pintu percaya. Kita ingin hidup berubah, tapi tidak mau mengubah cara memandang hidup. Kita ingin rezeki bertambah, tapi tidak pernah benar-benar mensyukuri yang sudah ada. Kita ingin keajaiban, tapi terus menanam keluhan. Dan seperti benih di tanah, apa yang kita tanam di hati akan tumbuh dalam hidup. Tanam syukur, tumbuh ketenangan. Tanam ikhlas, tumbuh keberkahan. Tanam keluhan, tumbuh kekurangan. Bukan karena Allah kejam, tapi karena hidup selalu jujur pada isi hati kita. Orang yang sering mengeluh sebenarnya bukan kekurangan rezeki, tapi kekurangan rasa. Rasa melihat, rasa menghargai, rasa menyadari. Ia berjalan di taman, tapi hanya melihat duri. Ia duduk di meja makan, tapi hanya melihat lauk yang kurang. Ia hidup dalam nikmat, tapi fokus pada yang belum ada. Dan selama fokus itu tidak berubah, hidup akan terus terasa sempit meski dunia tetap memberi. Karena rezeki tidak selalu berhenti di tangan, ia harus berhenti di hati. Dan kabar baiknya, pintu yang pernah tertutup tidak pernah benar-benar terkunci. Selama kita masih bernafas, selama hati masih bisa merasa, selama air mata masih bisa jatuh, Allah selalu membuka jalan pulang. Tidak perlu menunggu kaya dulu untuk berubah. Tidak perlu menunggu hidup sempurna untuk bersyukur. Tidak perlu hati bersih untuk berdoa. Justru dengan berdoa, hati mulai dibersihkan. Langkah pertama sangat sederhana. Ubah keluhan menjadi doa. Setiap kali ingin berkata, "Kenapa hidupku begini?" Ubah menjadi, "Ya Allah, ajari aku melihat hikmah di balik ini." Setiap kali ingin mengeluh, "Aku capek." Ubah menjadi, "Ya Allah, terima kasih karena aku masih kuat." Keluhan melemahkan hati, doa menguatkan jiwa. Langkah kedua, catat 3 nikmat setiap hari. Bukan nikmat besar, tidak perlu rezeki luar biasa. Cukup yang kecil dan nyata. Masih bisa bangun pagi, masih bisa makan, masih bisa melihat langit. Tuliskan atau sebutkan dalam hati. Lakukan sebelum tidur. Pelan-pelan, otakmu akan dilatih untuk melihat cahaya, bukan hanya gelap. Langkah ketiga, berhenti membandingkan hidup. Hidup orang lain bukan ukuran bahagiamu. Takdir mereka bukan cermin nilaimu. Apa yang terlihat di luar tidak pernah menceritakan seluruh kisah. Banyak senyum yang menutup luka. Banyak tawa yang menyembunyikan air mata. Bandingkan dirimu dengan dirimu kemarin, bukan dengan orang lain hari ini. Langkah keempat, perbaiki sholat, terutama subuh. Bukan soal jumlah rokaat, tapi soal kehadiran hati. Subuh adalah pintu rezeki, saat dunia masih tidur dan langit masih dekat. Jika kamu ingin hidupmu berubah, mulailah dari subuhmu. Datanglah bukan sebagai orang yang menuntut, tapi sebagai hamba yang rindu. Dan langkah kelima, minta maaf pada orang tua. Walau merasa tidak bersalah, walau merasa benar, walau merasa terluka. Doa orang tua adalah jalan pintas ke langit, dan luka mereka adalah penghalang yang sering kita lupakan. Kadang rezeki seret bukan karena dosa besar, tapi karena ada hati yang belum kita pulihkan. Sekarang, diam sejenak. Tutup matamu jika perlu. Tarik nafas perlahan. Sebutkan dalam hati sekarang 3 hal kecil yang masih kamu miliki hari ini. Tidak perlu sempurna, tidak perlu hebat, cukup nyata. Karena rasa syukur tidak tumbuh dari kemewahan, ia tumbuh dari kesadaran. Dan saat kesadaran itu datang, hidup tidak langsung berubah drastis. Masalah tidak langsung hilang, uang tidak langsung bertambah. Tapi satu hal pasti berubah, hatimu menjadi lebih lapang. Dan hati yang lapang adalah tempat terbaik bagi rezeki untuk singgah. Bukan rezeki yang selalu besar, tapi rezeki yang terasa cukup, yang menenangkan,
yang menguatkan. Karena rezeki sejati bukan tentang apa yang kita pegang, tapi tentang apa yang kita rasakan. Dan di titik itulah, tanpa kita sadari, hidup mulai berubah pelan-pelan. Bukan karena masalah langsung hilang, bukan karena uang tiba-tiba bertambah, bukan karena dunia mendadak ramah, tapi karena hati kita tidak lagi melawan hidup. Kita berhenti menuntut, berhenti membandingkan, berhenti mengeluh berlebihan. Kita mulai menerima, mulai mengikhlaskan, mulai percaya bahwa tidak semua yang berat itu buruk, dan tidak semua yang indah itu perlu dikejar. Disitulah ikhlas bekerja, bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai kekuatan paling sunyi. Rizki tidak selalu datang dalam bentuk uang, kadang datang sebagai ketenangan. Saat kamu bisa tidur tanpa cemas, kadang datang sebagai orang yang peduli, yang hadir di saat kamu hampir menyerah. Kadang datang sebagai masalah, yang membuatmu lebih dekat pada Allah, lebih sering menunduk, lebih sering menangis, dan lebih sering berdoa dengan jujur. Kadang Allah tidak mengubah keadaanmu, karena yang perlu diubah adalah cara pandangmu. Saat kamu ikhlas, hal-hal kecil terasa cukup, hal-hal sederhana terasa indah, dan hal-hal berat tidak lagi menghancurkan. Bukan karena hidup menjadi ringan, tapi karena hatimu menjadi kuat. Kamu tidak lagi meminta hidup yang mudah. Kamu mulai meminta hati yang kuat, yang bisa bersyukur saat lapang, yang bisa sabar saat sempit, dan yang bisa tetap percaya meski belum melihat hasil. Dan saat hatimu bersih, rizki akan menemukan jalannya sendiri. Kadang lewat pintu yang tidak kamu duga, kadang lewat orang yang tidak kamu kenal, kadang lewat jalan yang semula kamu takuti. Allah tidak pernah terlambat, tidak pernah lupa, tidak pernah salah alamat. Yang sering terlambat hanyalah kesadaran kita, bahwa rizki bukan soal memiliki banyak, tapi soal merasa cukup. Bukan soal cepat sampai, tapi soal tenang di perjalanan. Jika hari ini hidupmu masih terasa berat, bukan berarti Allah meninggalkanmu. Bisa jadi Allah sedang menyiapkanmu, melembutkan hatimu, membersihkan jiwamu, agar saat rizki itu datang, kamu tidak lagi sombong, tidak lagi lalai, dan tidak lagi lupa bersyukur. Karena rizki yang paling indah bukan yang membuatmu tinggi, tapi yang membuatmu dekat dengan Tuhan. Dan jika video ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan ke orang yang sedang merasa hidupnya berat. Mungkin mereka tidak butuh solusi, mereka hanya butuh ditemani. Like agar lebih banyak yang sadar bahwa hidup tidak selalu harus sempurna untuk bisa disyukuri. Tulis di kolom komentar, saya siap berubah dan bersyukur, sebagai janji kecil pada dirimu sendiri. Dan jangan lupa subscribe channel Manisnya Pahala, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam renungan jiwa berikutnya. Semoga hatimu dilapangkan, semoga rizkimu diberkahi, semoga hidupmu dipenuhi makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.